Halo, salam budaya. Saya ingin berbagi sedikit cerita di sini ya tentang salah satu buku yang legendaris, terutama untuk saya yang berasal dari Yogyakarta. Buku itu adalah sebuah buku cerita yang luar biasa yang ditulis oleh orang yang memiliki rasa kesusastraan yang tinggi, pengetahuan budaya Jawa yang sangat baik, dan cukup produktif pada masanya. Buku itu adalah buku dongeng cerita Nogososro dan Sabu Inten. Cerita ini dikarang oleh Singgi Hadi Mintarja yang sering menggunakan nama pena SH Mintarja. Beliau termasuk penulis cerita yang sangat produktif, termasuk juga membuat naskah-naskah ketoprak. Nah, eh, ini adalah salah satu menurut saya ya masterpiece beliau. Cerita Nogososro dan Sabu Inten ini menggambarkan setting di masa Kesultanan Demak ya. Jadi eh, karena saking piawainya Pak Isai Mintarja almarhum ya, beliau wafat tahun 99, meramu ceritanya sehingga seolah-olah tokoh dan juga nama-nama tempat dan kemudian juga dikembangkan pada saat diadaptasi sebagai film atau lakon yang dipentaskan ketoprak di Jogja dan Jawa Tengah pada umumnya, termasuk grup ketoprak yang sangat terkenal dari Jawa Timur, Siswo Budoyo, seolah-olah itu berkaitan dengan sejarah tanah Jawa sendiri. Jadi sebagai tokoh utama adalah Mahesa Jenar, ya, atau Maeso Jenar itu. Nah, Maeso Jenar ini adalah seorang wiratamtama atau prajurit pengawal pribadi Sultan Trenggono, Raja Demak ya. Dalam babat tanah Jawa memang ada ya kerajaan Demak dan kemudian sebagai sultan yang ketiga adalah Sultan Trenggono. Kemudian Maesa Jenar pada suatu malam itu memergoki seorang yang akan mencuri pusaka pusaka kerajaan Demak, yaitu Kiai Nogososro dan Sabu Inten. Kemudian dia berkelahi dan bertempur dengan pencuri tersebut, dan bahkan sempat melukai pencuri tersebut. Ya. Tapi sayangnya kemudian pencuri itu apa namanya tidak bisa ditangkap dan bahkan kemudian kedua keris pusaka itu hilang dari Sasono Pusoko atau gedung pusaka kerajaan Demak. Di dalam buku ini digambarkan bahwa Maesa Jenar kemudian sadar bahwa dia tidak layak untuk mengabdi kepada seorang sultan, kepada seorang raja yang sudah memberinya pangkat, kedudukan ya, termasuk juga nama, yaitu Senopati Ronggo Tohjoyo. Dia merasa terpukul dengan kejadian itu dan kemudian menimbulkan paradigma baru dalam hati dan pikirannya bahwa mengabdi kepada nusa, bangsa, dan negara itu tidak harus menjadi priayi, ya, termasuk menjadi prajurit di istana. Kemudian beliau mengundurkan diri, ya, Maesa Jenar ini kemudian menjadi pengembara. Siapakah Maesa Jenar ini? Maesa Jenar adalah murid dari Ki Ageng Pengging Sepuh, ya. Ki Ageng Pengging Sepuh itu ya kalau dalam sejarawan Belanda itu adalah guru dari Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging ini hidup pada masa Brawijaya kelima di Kerajaan Majapahit. Bahkan karena jasanya beliau diberikan istri ya, putri dari Raja Brawijaya kelima sendiri yang bernama Ratu Pembayun dan diberi nama Kanjeng Pangeran Handayaningrat. Nah, kemudian eh, Ki Ageng Pengging ini punya dua orang anak, yaitu Kebu Kenongo dan Kebu Kanigoro.
Nantinya kedua tokoh ini dianggap memberontak kepada Kesultanan Demak dan kemudian berhasil ditaklukkan ya. Kebu Kenongo punya seorang anak laki-laki yang kemudian diasuh oleh saudara seperguruan yang lain yang tinggal di Desa Tingkir yang populer dengan nama Ki Ageng Tingkir. Maka anak laki-laki tersebut kemudian juga dikenal sebagai Joko Tingkir, artinya perjaka yang berasal dari Desa Tingkir, walaupun namanya adalah Raden Mas Karebet. Nah, nanti Raden Mas Karebet ini mengabdi di kerajaan Demak, bahkan mempersunting istri putri dari Sultan Trenggono, Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, dan diberi kedudukan sebagai penguasa di Kadipaten Pajang. Dan seterusnya, nanti kalau diteruskan sampai ke masa Mataram Islam di bawah Panembahan Senopati dan seterusnya. Nah, kita kembali ke tokoh Maesa Jenar ini. Jadi setelah diputuskan untuk menjadi pengembara, kemudian Maesa Jenar ini berjalan ya ke semua penjuru dengan misi satu, yaitu mengembalikan pusaka keris Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Tentunya serialnya sangat panjang ya, kisahnya juga seperti kisah 1001 Malam ya, yang penuh dengan liku-liku, intrik, pertempuran, pengkhianatan, misteri, dan juga bumbu-bumbu cinta yang sangat apik yang diolah oleh Esa Mintarja. Nah, kemudian cerita ini sebetulnya dimuat pertama kali sebagai serial bersambung di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta sejak tahun 64 ya. Kemudian dibukukan pada tahun 1966 ya. Saya pernah punya edisi lengkap, tapi edisi yang sudah diperbarui ya, ejaannya macam-macam gitu, yang saya beli di tahun 2006, tahun 2007 gitu. Saya sudah tidak ingat lagi aslinya terdiri berapa jilid. Kalau di gambar ini kan jilid pertama ya. Nah, seperti saya katakan tadi, saking menariknya kisah Nogososro dan Sabu Inten ini, Maesa Jenar kemudian diolah, diadaptasi sebagai lakon yang dipentaskan dalam film dan juga pagelaran ketoprak. Nah, salah satu grup ketoprak di Yogyakarta yang sangat terkenal adalah Sabta Mandala, yang dipimpin oleh Bagong Kussudiardja, ya, yang penulis ceritanya adalah Bunda Nusantara. Kemudian direkam pada perusahaan Wisanda di Semarang yang kemudian menjadi PT Irama Puspita Record. Seingat saya pernah beli itu di Malioboro ya, rangkaian kaset ini ada berseri-seri ya, karena durasinya hanya 60 menit satu pita kaset itu, sehingga naskahnya juga diolah untuk setiap cerita itu selama satu rekaman kaset ya. Itu di ini ya, jadi ini kasetnya itu ya. Jadi ini seri pertama ini adalah Wewadi Gunung Ijo ya, yang menggambarkan perjalanan Maesa Jenar sampai di wilayah Prambanan ya. Dia heran kenapa di wilayah yang dulu pada saat dikunjungi bersama gurunya Ki Ageng Pengging Sepuh. Oh iya, sebelum kelewatan juga, Maesa Jenar ini digambarkan sebagai laki-laki yang tegap ya, kesatria, dan punya ajian yang terkenal, yaitu Sosro Birowo ya, yang merupakan pemberian dari gurunya Ki Ageng Pengging Sepuh. Nah, kemudian kembali kita ke cerita ini ya. Jadi sama dengan paragraf pertama dari buku ini ya, ini juga menggambarkan, tadi saya sampaikan, perjalanan Maesa Jenar diawali dia tiba di kawasan
Prambanan. Dia sampai di kawasan Gunung Boko. Nah, Gunung Boko ini salah satu puncak dari Gunung Ijo. Nah, di situ dia heran kenapa ada seperti batu-batu yang digambarkan sebagai tempat pemujaan dan di sekitarnya banyak ditemukan tulang belulang yang dianggap Mahesa Jenar adalah tulang belulang perempuan yang masih perawan ya. Dugaan Mahesa Jenar ini adalah rangkaian sesaji ya yang mengorbankan gadis yang masih perawan. Ketika sampai di kawasan Prambanan sudah sangat sepi ya, yang biasanya ramai, orang-orang pada ketakutan. Mahesa Jenar kemudian ditangkap oleh Punggawa Disa atau Punggawa Kademangan, yaitu Ki Dalang Mantingan dan Baurekso serta Gagak Ijo dan para pemuda-pemuda desa di sana. Ki Dalang Mantingan ini adalah adik kandung Demang Prambanan yang bernama Demang Penanggalan. Ki Dalang Mantingan ini seorang dalang, tapi dia juga pendekar yang sakti, murid dari Ki Ageng Supit yang berasal dari dusun Wonokerto. Wonokerto itu ada ya sekarang itu sebagai salah satu kecamatan di desa di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman sekarang. Nah, tapi itu apakah betul atau tidak, pokoknya itu kepintaran SH Mintarjam buat ramuan seperti itu. Lalu Mahesa Jenar ditangkap dan ditanya namanya siapa, asal usulnya dari mana, dan apa keperluannya kok sangat mencurigakan datang ke wilayah Prambanan pada saat sudah malam hari. Nah, coba kita dengarkan ya, saya petik dari rekaman kaset Ketoprak Sabta Mandala ini, di mana Mahesa Jenar diperankan oleh tokoh ketoprak yang terkenal, yang senior. Alhamdulillah beliau masih hidup, sehat, usianya sudah 78 tahun sekarang, bernama Widayat. Kemudian Pak Bunda Nusantoronya juga ada di situ bermain sebagai Gagak Ijo. Lalu ada tokoh-tokoh senior ketoprak yang sudah meninggal ya, yang misalnya Pak Slamet, di situ dia berperan sebagai Baurekso. Kemudian ada Pak Giarto, di situ berperan sebagai Dalang Mantingan ya. Coba kita dengarkan sejenak ya. Niatku becik, aku ora bakal galya. Nah, ini suara Pak Widayat. Ana apa ing kademangan Prambanan kene Waktu tekono lakon kaya. menghayati begitu luar Niatmu biasa. becik. Wayah kaya ngene iki niatmu becik. Ini Pak Giarto ya sebagai Kowe aja nyopelake karo wong-wong kene. Dalang Ayo, Mantingan. kowe manut kowe ning kademangan. Nak kowe bangga mlak rampungi. Ora dikepeno aja. Ondo mawon. Wingi cengar banggane pira wong dhewe kok. Ngangin. Piye? Nek aku kok ora dekake ana ngersane Ki Demang. Apa kira-kira engko aku bisa rembukan karo Ki Demang kanthi apik-apik? Yen pancen kowe arep apik-apik, iso. Yen kowe arep tumindak ala, menang tak ajar. Ulah kula sarane, Pun. Ayo, weng aku. Cetawa kamu piro? Tunggu, ayo. Ya, apa kowe njupuk perawan meneh? Mesti njupuk perawan kene meneh ya. Tak ngakuni nek wis kok ladekke ana ngersane Ki Demang ing Prambanan kene. Bondon. Kula tak kok bandar di bondo, ora perlu kuwatir. Bandane sepiro wong dhewe kok awake dhewe. Ora perlu padha kok bondo. Ora to wis nek aku nek bakal gawe rusuh. Aku ora bakal nglimpe karo kowe. Tenan wi, nek aku butuh ketemu karo Ki Demang ing Prambanan kene. Ayo, tak gawe Pak Demang. Tak gawe metu kene. Metu kene. Ngerti. Kali. Zaman dulu itu mendengarkan rekaman kaset ini yang juga diputar ulang di radio-radio di Yogyakarta itu ya luar biasa ya. Jadi seolah-olah kita hanyut larut dalam suasana malam hari di kawasan yang sedang terancam bahaya.
kita membayangkan Mahesa Jenar berjalan lalu dikepung oleh tokoh-tokoh atau punggawa Kadembangan itu, ya. Dan kita lihat tadi di buku ini juga begitu digambarkan bahwa Mahesa Jenar bersikap tenang, ya, karena dia sudah merupakan pendekar yang mumpuni, ya. Lalu kemudian dalam kisah itu digambarkan dia tidak usah ditangkap, mong saya itu mau menghadap Ki Demang untuk mencari informasi mengenai apa yang terjadi di kawasan Gunung Ijo itu dan apakah berhubungan dengan situasi Prambanan yang sudah tidak tentram lagi gitu. Jadi sangat mencekam gitu ya. Jadi bagi yang ngerti atau menikmati seni ketoprak dalam versi yang masih pakem itu akan hanyut di dalamnya. Dan juga di situ peranan Pak Widayat yang begitu menghayati didukung oleh tokoh-tokoh lain ya, itu memang bagus ya. Dan kalau tidak keliru ya, sejak awal didirikan di tahun 71, Sapta Mandala memang menawarkan pembaruan-pembaruan. Jadi dia dipimpin oleh Bagong Kussudiardja tapi dibina oleh adik dari Bagong Kussudiardja ini yang bernama Handung Kussudiarsono ya, yang biasa dipanggil Romondung gitu ya. Mengajarkan Ontowecono, dialog yang mencerminkan tata krama kerajaan yang berbeda dengan yang sudah ada ya. Jadi tata krama kerajaan itu diajarkan kepada pemain-pemainnya menurut tradisi Keraton Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono ke-7. Nah, kenapa ya Pak Bagong, Pak Kus itu sebetulnya adalah cucu dari Hamengkubuwono ke-7. Dia putra dari Pangeran Juminah yang pernah ditunjuk sebagai putra mahkota yang mestinya menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-8. Tapi kemudian karena tekanan pemerintah kolonial dan dinilai Pangeran Juminah itu terlalu progresif ya, dikhawatirkan akan menentang kolonial, kemudian berhasil menekan Sultan Jogja waktu itu untuk membatalkan pengangkatan itu. Nah jadi di situ pembaruan ya, termasuk dengan naskah. Jadi permainan ketoprak di Yogyakarta pada waktu itu ya, yang terutama ketoprak yang pentas di panggung ya, dari panggung ke panggung itu, ketoprak tobong namanya, itu mengandalkan kepiawaian dan figur pribadi dari pemainnya. Perwatakannya ya dikembangkan karena keterampilan dari si pemain itu, dan biasanya tanpa naskah. Jadi kalaupun ada sutradara, dia hanya menunjukkan garis cerita. Oh, adegan pertama nanti ada kerajaan ini yang bertahta namanya ini, sedang ada pertemuan lalu datang tokoh ini menimbulkan peperangan, begitu saja. Tapi dalam pentas itu dikembangkan secara bagus sekali, yang bisa berlangsung selama berjam-jam. Nah, karena kebutuhan pembaruan, termasuk kalau untuk rekaman kaset dengan durasi terbatas tentu tidak mungkin seperti live ya, itu pakai naskah ya. Jadi kita dengarkan tadi dialognya begitu teratur, tidak terlalu banyak ya improvisasi yang berlebihan ya. Jadi kata-katanya itu Ontowecono atau dialog antar pemain itu dilakukan dengan naskah yang sudah ditulis sebelumnya. Jadi kemungkinannya, ini dugaan saya, ini rekaman dugaan saya sebelum tahun 83, karena di situ Sapta Mandala Kodam 7 di Ponegoro. Sementara kita tahu Kodam 7 di Ponegoro itu nanti di reorganisasi menjadi Kodam 4 karena kebijakan Menteri Pertahanan dan Keamanan LB Murdani pada waktu itu yang mereorganisasi satuan-satuan daerah militer. Loh, Sapta Mandala kalau begitu berhubungan dengan militer? Loh ya, ini kan yang mensponsori adalah Jenderal Widodo yang kelak menjadi Kasat ya, yang waktu itu Pangdam di Ponegoro, untuk membina kesenian di Jogja dan Jawa Tengah. Dan itu amat terkait dengan konfigurasi politik pada waktu itu. Kita bisa bahas dalam diskusi lain soal itu. Tapi yuk kita dengarkan lagi rekaman yang memuat Ontowecono dari para pemain
Sabta Mandala yang menerjemahkan tulisan di dalam buku Nogososro Sabu Inten. Kang Jenang mboten perlu cawe-cawe bab niki. Kula takonane dhewe jeneng aku, kula urusi. Wing aku, jenengmu sapa? Kancamu piro sing tok gawa ning Prambanan kene? Lan wis piro cacahe prawan sing tak delik iki, he? Ngaku. Maiso Jenar sudah dibawa sampai ke hadapan bisa matur Pimpinan ngatami Penanggalan Dewi. Penguasa Prambanan. Oh, itu aku. Ini bertengkar di Ayo. beranda Ya, tak ada jalan kita, bawa. halaman Kademangan. Aku mrene ora arep goleki prawan tak colong ora. Nanging aku arep nyolong kowe kuwi kabeh arep tak nggo memedi manuk ning tengah sawah. Apa jawabannya? Dikasih dayangmu, Bur. Apa singkat kon? Kowe nyekel pecut ya sing untung-untunge sekosi sing kok toto koyo wong karepmu kok ojo. Wis sing tak rakit ning tutut iki. Tak tamake kowe. Kowe kuatna paling yang Loh. Akang bau rekso. Ojo semelang. Taiwangi. Ayo kono kowe iki. Ayo kono. Meruput kowe. Mati kowe. Oh, enjo. Kowe kamu. Jadi itu tadi bagaimana Ketoprak Sabta Mandala menggambarkan situasi yang sangat mencekam dan menimbulkan perkelahian antara Maiso Jenar dengan perangkat di Kademangan ya. Tadi ada Bau Rekso, ada Gagak Ijo, dan nanti juga akhirnya Dalang Mandingan menduga bahwa Maiso Jenar ini bukan tokoh yang sembarangan dan dia akan menghadapi sendiri dengan kekuatan bela dirinya dibantu oleh kakaknya Demang Penanggalan. Lalu apa yang terjadi? Udah ikuti saja kisahnya, dan beberapa orang sudah mengupload kaset ini secara lengkap yang bisa kita dengarkan sebagai audio ya di channel YouTube. Dan tentu adaptasi itu ya. Jadi mungkin dialog di dalam tulisan buku ini tidak persis ya, tapi harus diakui Ketoprak ini berhasil menggambarkan. Jadi saya waktu itu sudah mendengar semua kaset ini ya, kemudian saya membeli buku ya di Nogososro Sabu Inten ini ya. Jadi itu luar biasanya Pak Esa Mintarja ya. Jadi konon beliau itu di rumahnya itu ada beberapa mesin ketik tradisional itu yang tok gitu. Nah, jadi beliau itu bisa menghasilkan banyak sekali berjilid-jilid buku cerita, terutama berlatar belakang budaya Jawa atau sejarah tanah Jawa, itu dari keterampilan menulis itu. Jadi di mesin ketik yang satu dia ngetik Nogososro Sabu Inten, di mesin ketik dua dia mengetik api di Bukit Menoreh, di mesin ketik ketiga dan seterusnya gitu. Jadi ngetik terus inspirasinya hilang, berhenti, lalu dia berlanjut ke mesin ketik berikutnya, cerita yang berbeda gitu. Tapi bisa sangat urut, runtut, dan tidak terjebak ke dalam roman-roman yang rendah ya. Jadi luar biasa Pak Esa Mintarja ini. Itu saya teman-teman sekelumit mengenai ini salah satu masterpiece budaya Jawa yang saya kira patut untuk kita ketahui. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan kita akan bertemu lagi di dalam pembahasan berikutnya. Salam budaya.